ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Faslun salatul khauf. Satu lagi ya, salat khauf. Kata beliau, wa salatul khauf ala thalathati adrub. Salat khauf ada 3 bentuk. Baik. Ini pembahasan tentang salatul khauf. Salatul khauf itu adalah salat yang dilakukan karena ada takut. Ada takut. Ya, maksudnya al-khauf itu lawan dari aman, lawan dari rasa aman. Misalnya takut akan serangan. Ya, kalau di hutan misalnya takut akan binatang buas. Jelas ya? Ya, kalau di hutan misalnya pergi 5 orang, 10 orang, sholat semua menghadap kiblat, ya mungkin macangnya datang dari mana? Dari belakang. Nah, itu bisa dia melakukan sholatul khauf. Atau misalnya dia sholat di bendungan yang mau runtuh, ya dekat bendungan yang mau runtuh. Nah, itu kan harus kalau mau sholat harus lihat-lihat. Kalau banjir tersapu air semuanya nanti. Jelas ya? Maka itu bentuk-bentuk khauf memungkinkan ya. Yaitu sholat yang disyariatkan. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Waddal ladzina kafaru law takfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahida wa la junaha 'alaikum in kana bikum adhan min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirin adzaban muhina. Itu dalil pensyariatan ayat khusus tentang salatul khauf di surah Nisa. Ya, dan Nabi SAW melakukannya, para sahabat mengerjakannya. Di sini penulis langsung menjelaskan sholat khauf itu ada 3 bentuk. Ya, banyak bentuknya sebenarnya ya. Sebagiannya menyebut ada 8 bentuk. Tapi penulis hanya membatasi 3 saja. 3. Baik. Kata beliau ahaduha, yang pertama ayakunal aduwu fi jihatil qiblah. Ini di posisi kalau musuh itu di arah kiblat. Ayakunal adu fi ghairi jihatil kiblah. Kalau musuh berada di selain arah kiblat. Iya. Fayufarriquhumul imamu firqataini, firqatan taqifu fi wajhil adu wa firqatan taqifu khalfahu. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu raka'atan thumma tatimmu li nafsiha wa tamdi ila wajhil adu wa taji at-ta'ifatul ukhra fayusalli bihim raka'ah wa tatimmu li nafsiha wa yusallim biha. Ya. Jadi imamnya membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berdiri menghadap menghadap ke musuh. Ini kiblat misalnya barat ya. Musuhnya di di utara sana. Ya. Barat berarti di timur sana ya. Musuhnya di timur. Sekarang imam membagi menjadi 2 kelompok. Pasukan ini makmumnya jadi 2. Satu menghadap ke barat, satu menghadap ke mana? Ke timur. Baik. Jadi katakan satu menghadap ke musuh, sedangkan kelompok yang lain berdiri di belakang kelompok pertama yang berada di belakangnya, berdiri di belakang kelompok pertama tersebut. Kemudian imam mengimami kelompok yang pertama di belakangnya sebanyak 1 rakaat. Kemudian kelompok tersebut menyempurnakan sholatnya sendiri, lalu berjalan menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok kedua datang, lalu imam mengimami mereka sebanyak 1 rakaat. Selanjutnya mereka menyempurnakan sholat mereka sendiri. Kemudian imam salam bersama mereka. Jadi bentuknya mudah ya. Jadi imam sholat ada 2 kelompok, satu bersama dia menghadap kiblat, satunya lagi menghadap ke mana? Ke musuh. Maka imam sholat dulu 1 rakaat. 1 rakaat, dia berdiri rakaat kedua, dia menunggu.
Yang di belakangnya menyempurnakan sholatnya, tambah lagi 1 rakaat, kemudian dia salam. Ini kalau mereka musafir ya, setelah itu salam. Jelas ya? Begitu salam datang lagi kelompok yang kemana? Yang menghadap musuh itu tadi. Yang salam ini menggantikan kedudukan mereka menghadap ke musuh. Kelompok kedua datang, sholat, imam sholat lagi. Rakaat kedua bagi imam. Imamnya duduk menunggu tasyahud akhir. Dia duduk tasyahud, makmumnya di belakang dia biarkan tambah 1 rakaat. Dia tunggu sampai selesai, lalu duduk bersama imam. Kemudian salam bersama. Salam bersama. Baik, itu kaifiat pertama. Baik. Kaifiat yang kedua, dan ini kaifiat ini yang disebut oleh penulis ini, kaifiat yang syah di dalam hadits Sahal bin Abi Hathma. Ya, di riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini tidak ada silam pendapat ya di tengah para ulama. Dan ini kejadian terjadi di perang namanya Dhatur Riqa. Pernah terjadi peperangan namanya Dhatur Riqa. Baik, kemudian setelah itu yang kedua, kata penulis rahimahullahu taala, watsani ayyakuna al-adu fi jihatil qiblah. Ya, jika musuh berada di arah kiblat. Nah, ini musuhnya di kiblat ini. Kata beliau, fa yasuffuhumul imamu saffaini wa yuhrim bihim fa idza sajada ma'ahu ahadus saffaini wa waqafa as-safful akhar yahrusuhum fa idza rafa'a sajadu wa lahikuhu. Ya. Ini yang kedua. Yang kedua ini menghadap kiblat ya. Semuanya melihat ke musuh. Ya, semuanya lihat ke musuh. Maka imam ini membagi mereka menjadi 2 saf. Lalu takbiratul ihram, semuanya ikut takbiratul ihram bersama imam. Kalau imam sujud, ya, sujud, maka ikut sujud salah satu saja dari saf. Misalnya saf awal ikut ya. Ikut, selesaikan sujudnya, berdiri imam. Ini saf pertama juga berdiri, maka saf kedua turun untuk sujud. Lalu menyusul saf yang pertama. Jelas ya? Saf yang pertama. Nah, begitu sampai salam. Nah, ini sifat sholat dilakukan oleh Nabi di Usfan. Dilakukan oleh Nabi SAW di Usfan. Baik. Kemudian itu di riwayat Muslim ya. Dari hadits Jabir radhiyallahu taala anhu, dibagi seperti itu. Iya. Itu boleh seperti itu, sama-sama menghadap kiblat ya. Dan ada bentuk lain sebenarnya, tidak disebut oleh penulis. Di hadits Jabir juga, Nabi itu sholat 2 rakaat. Jadi Nabi sholat dulu 2 rakaat bersama mereka. Setelah itu salam. Lalu beliau sholat lagi bersama yang lain 2 rakaat. Lalu beliau sholat. Beliau salam. Jadi Nabi itu sholatnya 4 rakaat. Adapun yang di belakangnya mereka sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Itu juga boleh. Itu kaifiat lain. Kaifiat yang ketiga di sini, wasari ayakuna al-adu. Baik. Wasalithu ayakuna fi syiddatil khawfi wal tihamil harb. Ya, bila berada dalam kondisi sangat takut dan pergolakan perang. Fa yusalli kaifa amkanahu rajilan aw rakiban mustaqbilal qibla aw ghairi mustaqbilin laha. Maka seorang melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya, baik berdiri maupun berkendaraan, baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ini yang ketiga ya. Jadi dalam kondisi perang. Kalau tadi itu kan cuma berhadap-hadapan ya. Ini dalam peperangan ini sedang berkecamuk. Kalau dia sholat baru ini sedikit sudah ditebas nanti kalau bersaf ya. Jelas ya? Jadi bukan artinya di semua kondisi perang kaifiat sholat ini bisa dilakukan. Tapi dilakukan sesuai dengan apa yang memungkinkan. Karena itu di perang dengan Bani Quraidah itu Nabi dan para sahabat itu sampai tidak sholat asar. Sampai tidak sholat asar di waktunya. Setelah selesai sholat asar baru mereka, selesai waktu asar baru mereka sholat asar di waktu maghrib. Sholat asar dulu baru sholat maghrib. Iya. Baik. Nah, di sini
penulis memberikan ketentuannya ya. Kalau dalam perang itu, maka dia sholat bagaimana yang memungkinkan. Dia bisa berdiri, berjalan, ya, berkendaraan, menghadap kiblat. Dia mampu menghadap kiblat, tidak mampu tidak menghadap kiblat. Iya. Itu berdasarkan firman Allah, "Fa in khiftun farijalan aw rukbana." Kalau kalian ada khauf, maka boleh kalian sholat dalam keadaan berdiri atau sholat dalam keadaan berkendaraan. Atau sholat dalam keadaan berkendaraan. Dan di dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya beliau katakan, "Fa in kana khaufun huwa ashaddu min dzalik, shallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan." Kalau misalnya ada khauf lebih berat daripada itu, tidak bisa untuk sholat khauf yang diterangkan, maka dia sholat berdiri di atas kakinya atau berkendaraan. Mustaqbilil kiblati au ghairi mustaqbiliha. Boleh menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Atau tidak menghadap kiblat. Ya, bahkan di sebagian riwayat dikatakan fasalli rakiban au qaiman tumi iman. Maka sholatlah kamu dalam keadaan berkendaraan atau dalam keadaan berdiri. Dan kamu berisyarat dengan isyarat. Jelas ya? Jadi kalau dia boleh berdiri, dia berisyarat saja. Rukunya lebih pendek daripada sujudnya lebih pendek daripada rukunya. Soalnya takbir Allahu Akbar, ruku dia isyarat sedikit. Sami Allahu liman hamidah, dia sujud. Tapi tetap dia dalam keadaan siap untuk itu. Baik, kalau itu memungkinkan ya, tapi kalau tidak memungkinkan, itu dia undur sholatnya sampai memungkinkan untuk sholat. Seperti yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Baik, itu beberapa hal yang terkait dengan sholatul khauf.